Alam dunia hewan selalu menarik untuk dibahas dan dipelajari. Nah, kali ini kita akan mengulas tentang hewan paling langka di dunia. Seperti kita ketahui, bumi mengalami perubahan iklim, yang kemudian berdampak pada kehidupan hewan-hewan. Apalagi di akhir tahun ini cuaca di setiap daerah sangat ekstrim yang mengakibatkan rusaknya habitat asli, potensi penyakit, dan ditambah lagi dengan perburuan liar. Kali ini kita akan membahas tentang hewan paling langka di dunia. Berikut video ulasannya. Macan tutul Amur. Macan tutul Amur merupakan salah satu jenis macan tutul paling langka di dunia. Macan tutul ini ditemukan di sepanjang Korea, Cina Timur Laut, dan Rusia Timur. Macan tutul Timur Jauh, macan tutul Manchuria, dan macan tutul Korea, merupakan sebutan lain bagi jenis macan tutul ini. Pada 2007, diperkirakan hanya 19 hingga 26 ekor yang hidup di Rusia Tenggara dan Cina Timur Laut. Karena bulunya yang indah, hewan ini banyak diburu. Macan tutul Amur memiliki bulu yang tebal. Bulu macan tutul Amur berwarna dasar putih atau krem. Bintik-bintik hitam yang cukup besar menutupi warna dasar tersebut. Bintik-bintik ditemukan pada bagian kepala, punggung, ekor, dan kaki. Pada musim panas, panjang bulu mencapai 0,709 inci. Pada musim dingin, bulu dapat tumbuh hingga 2,8 inci. Macan tutul Amur memiliki ekor yang panjang dan berbulu lebat. Panjang ekornya dapat mencapai 32-35 inci. Ekor ini berfungsi menyelimuti tubuh pada musim dingin. Badak Jawa. Kabarnya, saat ini hanya ada satu badak Jawa, Rhinoceros sondaicus, yang ada di satu cagar alam di Pulau Jawa. Badak Jawa memiliki badan dengan panjang 3,132 m dan tinggi 1,417 m. Badak Jawa memiliki ukuran cula terkecil dibandingkan dengan cula spesies-spesies badak lainnya, sedangkan badak Jawa betina tidak memiliki cula sama sekali. Tidak ada kawanan lain, karena spesies ini punah di seluruh wilayah sebelumnya. Badak Jawa adalah hewan herbivora dan makan bermacam-macam spesies tanaman, terutama tunas, ranting, daun-daunan muda dan buah yang jatuh. Ancaman utama badak Jawa adalah perburuan liar untuk mendapatkan culanya, kemudian dijual kembali dengan harga tinggi. Vaquita. Vaquita adalah spesies cetacea yang paling terancam punah dunia. Hewan jenis lumba-lumba ini hanya hidup di sudut paling barat laut Teluk California di Meksiko. Pada 1997, populasi vaquita tercatat sebanyak 567 ekor. Kemudian menurun drastis hingga saat ini menjadi 18 ekor saja. Vaquita tidak seperti lumba-lumba lainnya. Betina vaquita dewasa rata-rata melahirkan hanya 1 kali setiap 2 tahun. Ini 2 kali lebih lama dibanding spesies lain. Sumber menyebutkan bahwa vaquita diprediksi akan punah dalam 1 dekade ke depan. Terlebih apabila undang-undang terhadap hewan ini tidak cukup kuat ditegakkan. Kepunahan vaquita salah satunya disebabkan faktor penangkapan ikan komersial. Penelitian menunjukkan bahwa kapal tertentu bertanggung jawab atas kematian kurang lebih Juli 15% dari seluruh populasi vaquita, hanya dalam waktu 1 tahun. Badak Sumatera. Badak Sumatera, juga dikenal sebagai badak berambut atau badak Asia bercula 2, merupakan spesies langka dari famili Rhinocerotidae dan termasuk salah satu dari 5 spesies badak yang masih lestari. Badak Sumatera merupakan satu-satunya spesies yang tersisa dari genus Dicerorhinus. Badak Sumatera juga dikenal memiliki rambut terbanyak dibandingkan seluruh subspesies badak di dunia, sehingga sering disebut hairy rhino atau badak berambut. Ciri-ciri lainnya adalah telinga yang besar, kulit berwarna coklat keabu-abuan atau kemerahan, sebagian besar ditutupi oleh rambut dan kerut di sekitar matanya.
mamalia besar asli Indonesia yang juga terancam punah. Dalam 30 tahun terakhir, populasi badak Sumatera telah berkurang lebih dari 80% terutama karena perburuan liar dan hilangnya habitat asli. Saat ini diperkirakan hanya tersisa 30 ekor badak Sumatera dewasa. Saola. Saola adalah salah satu mamalia besar terlangka di dunia. Ia adalah hewan sejenis sapi yang hanya ditemukan di deretan Annam di Vietnam dan Laos. Hewan ini berkerabat dengan antelop, sapi, dan kambing. Saola atau Pseudorix nepinensis adalah kerabat dekat sapi tetapi lebih mirip rusa. Saola kadang-kadang disebut unicorn Asia karena perilakunya yang sering bersembunyi dan langka. Saola hanya ditemukan pada 1992 di hutan Vietnam. Sayangnya, tidak ada penelitian yang memperkirakan jumlah populasi mereka, lantaran tantangan hutan yang lebat dan iklim politik antara Vietnam dan Laos. Ancaman utama Saola, di antaranya termasuk hilangnya habitat. Perburuan liar juga turut berkontribusi, di mana masyarakat lokal menginginkan daging hewan liar untuk dikonsumsi. Saola adalah hewan diurnal. Ia aktif di siang hari dan beristirahat ketika matahari tenggelam. Tumbuh-tumbuhan, rerumputan, dan dedaunan adalah makanan hewan mamalia ini. Buaya Filipina. Buaya Filipina, Crocodilus mindorensis, menambah daftar hewan paling langka di dunia. Hewan yang hidup di lahan basah pedalaman Filipina ini diperkirakan tinggal 137 ekor yang tersisa. Buaya Filipina, juga dikenal sebagai buaya Mindoro, buaya air tawar Filipina, bukarot di Ilocano, dan lebih umum lagi sebagai buaya di sebagian besar budaya dataran rendah Filipina, adalah satu dari dua spesies buaya yang ditemukan di Filipina, yang lainnya adalah buaya air asin yang lebih besar. Buaya Filipina bertubuh lebih kecil daripada buaya lainnya. Makanan utama mereka saat dewasa terdiri dari ikan, babi, anjing, dan unggas air. Kakapo. Kakapo atau Strigops habroptila disebut juga burung hantu beo. Ia tidak bisa terbang dan dapat berumur panjang hingga 60-100 tahun. Hewan ini berasal dari Selandia Baru. Kakapo juga disebut betet burung hantu, adalah spesies bayan nokturnal dengan bintik-bintik wajah sempurna berbulu hijau kuning yang endemik dari Selandia Baru. Populasi kakapo menurun akibat kolonisasi manusia yang menggeser habitat aslinya. Kabar baiknya pemerintah setempat mengupayakan konservasi dan relokasi, sehingga menghasilkan jumlah spesies yang terus meningkat. Hewan ini memiliki wajah bundar datar bersensor yang berbeda, bulu seperti vibrisa, paruh abu-abu lebar, lengan pendek, kaki lebar, dengan sayap dan ekor relatif pendek. Kombinasi fisik dan perilaku ini menjadikan hewan ini unik dari jenis-jenis lain. Beruang gobi. Beruang gobi atau Ursus arctos gobiensis adalah subspesies beruang coklat yang hanya ada di gurun Gobi di Mongolia. Saat ini, ada kurang lebih 40 ekor beruang gobi yang tersisa di alam liar, dan tidak ada beruang gobi yang tinggal di penangkaran. Sisi unik dari beruang gobi adalah gigih untuk berjuang hidup, bisa mencari makan dengan mengais semak-semak. Ia bisa bertahan di wilayah yang rata-rata curah hujannya kurang dari 4 inci per tahun. Ancaman utama yang berkontribusi terhadap langkanya beruang gobi adalah penambangan di daerah tersebut, mengganggu kelestarian spesies ini. Selain itu, penggembalaan hewan lain yang tidak terkendali, telah merusak padang rumput Mongolia. Akibatnya bukan hanya beruang gobi, hewan-hewan lain yang hidup di wilayah itu juga terkena dampak signifikan. Selain itu, pernah terjadi kekeringan selama 14 tahun, saat curah hujan kurang dari 2 inci setiap tahun, yang mengakibatkan tempat tinggal beruang gobi menjadi gersang. Adas.
Adas atau Adas nasomaculatus adalah kijang yang sebelumnya hidup menyebar di gurun Afrika. Namun saat ini karena populasinya menipis, Adas hanya dapat ditemukan di termit Tinto Umma di Nigeria. Diperkirakan ada ribuan Adas yang hidup di cagar alam di seluruh dunia, namun di alam liar hanya ada 30-90 ekor Adas dewasa. Populasi Adas yang menurun dikarenakan oleh perburuan liar, serta peningkatan pengeboran minyak di habitat alami mereka. Ditambah lagi, ketegangan politik pernah menyebabkan kelompok bersenjata ke wilayah Adas. Serigala merah. Serigala merah adalah satwa famili Canidae asli dari Amerika Serikat bagian tenggara. Secara morfologis berada di tengah antara coyote dan serigala abu-abu, dan berwarna kemerahan dan kuning kecoklatan. Serigala merah atau Canis rufus adalah hewan asli Amerika Utara. Fauna berbulu abu-abu ini masuk dalam daftar hewan paling langka di dunia, sekaligus yang paling terancam. Spesies serigala merah punah di alam liar pada 1980, tetapi diperkenalkan kembali ke Carolina Utara Timur oleh pemerintah AS pada 1987. Meskipun begitu, jumlah populasi serigala merah cukup sedikit, sehingga dikategorikan hewan langka. Itulah daftar hewan-hewan paling langka di dunia. Sebaiknya kita sebagai manusia harus menjaga ekosistem agar anak keturunan kita masih dapat melihat serta belajar tentang dua hewan. Karena hewan adalah makhluk hidup yang harus dijaga juga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.